Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Patricia, NIM 1930303062, Prodi Ilmu Hadis 2 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil untuk UAS MK Ilmu Fikih Hadis. Soal yang pertama yaitu hadis mengenai status iman seorang muslim yang mengatakan hai kafir kepada saudara muslim lainnya. Hadis ini terdapat pada kitab Riyadhus Shalihin bab akhlak baik dan buruk. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, fa in kana kama qala, wa illa raja'at alaihi." Artinya, apabila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka salah seorang di antara keduanya akan kembali dengannya. Apabila saudaranya itu sebagaimana yang dikatakannya, maka saudaranya itulah yang kafir. Tetapi apabila tidak, maka perkataan itu akan kembali kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallahi wa laysa kadzalika illa kharu alaihi." Artinya, barang siapa yang memanggil seorang laki-laki dengan kata kafir atau berkata, "Hai musuh Allah," padahal laki-laki itu tidak demikian, maka semua itu akan kembali kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis tersebut mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menuduh atau mengatakan kata-kata kafir kepada saudara muslim yang lainnya, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, ada seorang muslim yang melakukan perbuatan yang terang-terangan yang menunjukkan kalau dia adalah orang kafir, misalnya menyembah berhala. Itu kita boleh mengatakan hai kafir karena itu adalah sebuah pembenaran. Tetapi apabila perbuatannya itu samar-samar atau tidak jelas, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengatakannya, maka hukumnya haram. Takutnya perkataan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, karena yang sudah dijelaskan pada hadis di atas tadi. Maka janganlah kita mudah untuk berburuk sangka kepada saudara muslim kita yang lainnya. Takutnya perkataan kita tersebut, perkataan kafir tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri jika perbuatannya itu tidak mencerminkan orang kafir. Seperti itu. Baiklah, soal nomor 2 yaitu hadis tentang umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Saya mengambil hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqal yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin ummati ala thalathin wa sab'ina firqah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satunya oleh Imam Abu Daud pada bab Al-Sunnah, pada kitab Sunnah bab Syarhus Sunnah nomor 4596. Dan adapun hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in anna nabi Israel yaftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah wa in ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahid wahiyal al-jamaah. Yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, yang semuanya berada di neraka kecuali satu golongan, yakni al-jamaah. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa 71, 72, 73 itu bukan merupakan angka nominal, melainkan itu menunjukkan 71 ialah
kaum Yahudi 72. Ke-71 itu menunjukkan terpecah belahnya umat Yahudi, 72 itu terpecahnya umat Nasrani, dan 73 itu terpecahnya umat Muslim. Nah, angka tersebut bukan angka nominal, melainkan angka yang menunjukkan bahwa umat Muslim itu terpecah lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, di hadis disebutkan bahwa akan ada satu golongan saja yang akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, golongan yang mana yang akan selamat ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yang artinya ialah golongan yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Golongan yang mana yang dimaksudkan? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3 hal. Yang pertama Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga cara implementasi hadis tersebut, yaitu mengikuti para sahabat dan keluarganya Rasulullah SAW. Maka kita selaku umat muslim seharusnya, alangkah baiknya, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam golongan-golongan yang sesat. Dan semoga kita selalu di jalan yang seharusnya, termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bisa mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 3 yaitu hadis hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin 'alal muslimi sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim itu ada 6 perkara. Qila ma hunna ya Rasulullah? Apa saja ya Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Karena kita ketahui bahwa salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merupakan doa kepada saudara muslim kita agar tercurahkan berkah, keselamatan hidupnya, hartanya, dunianya, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dia mendoakan kita dengan menjawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundang, maka datanglah. Jika ada seorang saudara muslim kita yang mengundang ada acara, hajatan atau apapun, maka penuhilah undangannya. Tidak memandang apakah dia orang kaya atau orang miskin. Karena di mata Allah itu kita semua sama. Maka alangkah lebih baiknya kita menyenangkan hati saudara muslim kita, yaitu dengan datang daripada undangannya. Ketiga, wa idza stansuhaka fansuhlahu. Apabila ia minta nasihat, maka berilah nasihat. Jika ada saudara muslim kita yang terkena masalah keuangan atau masalah apapun, alangkah lebih baiknya kita membantu kita semampunya kita. Itu sudah bisa meringankan beban mereka, walaupun mungkin kita secara materi tidak bisa membantu sepenuhnya. Tetapi kita bisa menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya, memberikan kesejukan dalam hatinya, sehingga dia tidak emosi dalam menyelesaikan masalahnya. Atau bisa juga ketika dia melaksanakan suatu kesalahan, kita bisa memberikannya nasihat, kita bisa memberikannya berupa teguran sebagai saudara muslim sesama muslim. Yang keempat, wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila ia bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Jika ia sakit maka jenguklah. Jika ada saudara muslim kita yang sakit, alangkah lebih baiknya kita menjenguknya. Itu bisa mendatangkan dua kebaikan sekaligus. Yang pertama, kita bisa menghibur mereka yang sedang sakit, dan yang kedua, itu bisa menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita bisa sadar bahwa nikmat sehat itu sangat penting. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila ia mati, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Jika ada saudara sesama muslim kita ada yang meninggal, alangkah lebih baiknya kita ikut mengantarkan jenazahnya
Bukankah kita ketahui, siapa yang mengantarkan jenazah sampai kepada sholatnya, dia akan mendapatkan pahala 1 qirot. Dan apabila kita mengantarkan jenazahnya itu sampai ke pemakaman, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar 2 qirot. Maka semoga kita menjadi sesama saudara muslim yang saling berkasih sayang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Bapak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.